Sore kemarin, saya lagi santai sambil dengerin Pak Tony nyeritain pengalamannya mancing di Bundaran HI. Pas lagi seru-serunya, saya dan Pak Tony kaget saat melihat Lek Bagong di uppercut istrinya. Setelah warga nenangin Pak Tony yang mau ikut ngasih jab kiri, kami akhirnya tahu kalau Lek Bagong di uppercut karena minta restu untuk memakai hijab. Ya Allah, Lele. Katanya kalau badminton gak pakai hijab, smashnya kurang energik. Ya, gara-gara itu, saya jadi ingat film seru soal pemberian restu. Begini ceritanya. Ned Fleming, seorang CEO perusahaan percetakan sedang merayakan ulang tahunnya bersama keluarga dan para karyawannya. Malam yang indah, ditambah ucapan anak lelakinya Scotty serasa melengkapi hari bahagianya itu. Tapi senyum Ned berubah menjadi pulsa saat anak perempuannya Stephanie sedang mengucapkan selamat ulang tahun. Dibarengi pacarnya datang ke kamar dan langsung melakukan adegan cukur-rukuk. Hari yang buruk bagi Ned. Sekarang satu kantor tahu kalau anaknya habis dicukur-rukuk semalam. Itu masih ditambah soal perjanjian kerjasama yang ditolak banyak klien. Karena sekarang mereka beralih dari percetakan fisik ke percetakan digital. Jelas saja ini bisa membuat perusahaannya bangkrut. Melihat bosnya pusing, sahabat sekaligus orang kepercayaannya, Lou, memberi saran agar Ned pergi menemui putrinya. Daripada dia terus berpikir putri kesayangannya itu terus dicukur-rukuk brutal. He came in there guns blazing. He had that revved up energy where he was like... Akhirnya, Ned beserta istri dan anak lelakinya pun pergi menemui Stephanie. Stephanie bilang kalau mereka semua harus tinggal di rumah pacarnya, karena sang pacar sangat menantikan kedatangan mereka. Tadinya Ned tidak mau karena sudah memesan suite room di Hotel Bintang 3, dan tidak yakin rumah pacarnya itu bisa menampung mereka. Tapi sepertinya Ned salah, pos satpamnya aja segede rumah subsidi. Betapa kagetnya mereka semua saat mengetahui rumah pacar putrinya tersebut lebih mewah dari room suite hotel yang mereka sewa. Mereka pun langsung disambut oleh Gustav. Pelayan merangkap asisten pribadi merangkap ahli bela diri. Iya, kalian gak salah dengar, ahli bela diri. Nanti kita lihat aksinya. Di saat Gustav tengah menyambut dengan sopan, datanglah pria pujaan putrinya tersebut. Motherfucking Flemings are in the house! This is fucking awesome! Family, baby. Fuck yeah. Dan itu bukan penyambutan yang baik. Hei, ini adalah Rizky, seorang CEO dan juga salah satu dari miliarder muda Amerika Serikat. Rizky sukses semenjak game mobil buatannya meledak di pasaran. Dengan kekayaan yang gak ada habisnya, jelas saja Rizky bisa dengan mudahnya membuat sang calon mertua luluh. Namun tidak dengan Ned. Biarpun Rizky membuatkannya arena bowling pribadi dan memajang foto putrinya dengan bangga, Ned tidak setuju dengan hubungan Stephanie dan Rizky. Pria mana yang memajang rusa kutub di ruang tamunya dan membuatkannya makanan dari tanah dan akar toge? Selain umur mereka yang terpaut jauh, Ned tidak suka dengan tingkah lakunya, tatonya, dan cara berbicara Rizky yang seperti berandalan kurang berpendidikan. Tapi Stephanie memohon ke ayahnya untuk mengenal Rizky dulu. Biarpun tampilannya seperti Yonglek, tapi dia bukan seperti gamer ganteng idaman yang di YouTube itu. Stephanie berjanji kalau Rizky aslinya orang baik. Melihat sang putri memohon dengan tulus, sebagai ayah pun dirinya luluh dan mau memberinya kesempatan. Malamnya, mereka berlima pun makan malam bersama dengan hidangan super mewah, yaitu kertas yang bisa dimakan dan juga daging beruang. Ya, nggak tahu enaknya di mana. Sembari makan, Ned bertanya, apakah Rizky satu jurusan dengan putrinya? Dan bagaimana mereka bisa bertemu? Rizky pun bilang kalau dia nggak kuliah, lulus SMA aja enggak. Ned shock, tapi putrinya menjelaskan, biarpun dia tidak menempuh pendidikan, tapi Rizky sudah menjual codingnya ke perusahaan IT terbesar di Amerika saat umurnya baru 13 tahun. Dan ternyata juga mereka bertemu saat kampus Stephanie sedang mengadakan seminar dan mengundang Belinda Gates, anaknya Bill Gates. Di sana, Rizky mengaku hanya sebagai programmer freelance yang sedang mencari kerja. Tapi setelah berhubungan beberapa lama, Rizky baru mengaku kalau dia adalah CEO kaya raya. Dan yang Rizky suka dari Stephanie, sifat Stephanie tak berubah sama sekali. Mau dia miskin atau kaya. Tapi Ned tidak begitu saja luluh, karena dia yakin
ada sesuatu yang Rizky dan anaknya sembunyikan. Dan dia masih tidak menyukai Rizky sama sekali. Saat itulah tiba-tiba Rizky datang ke kamarnya dengan kondisi basah-basah yang katanya habis mandi bareng putrinya. Alah mas salah ngomong jenengan. Dan Rizky pun langsung merebah duyung di kasur. Aduh mas ya salah toh. Ya oke lah gak apa-apa. Jadi di sana Rizky ternyata meminta maaf karena sudah membuat mereka tidak nyaman dengan caranya berkata-kata. Itu dia lakukan karena sedari kecil dia tidak punya sosok orang tua. Karena kedua orang tuanya sudah membuangnya dari kecil. Dan dia hidup berpindah-pindah di tempat saudaranya. Makanya itu dia senang sekali karena melihat Ned dan istrinya seperti orang tua sendiri. Saat ingin pamit, Ned dan istrinya kaget saat ada suara dari langit-langit. But I think that she can. What the f*** are you talking about? You know I can't see them. She's a perv. Esok paginya, Ned yang masih bete coba menggoogling Rizky, sekalian buang hajat, dan mendapati foto-foto Rizky bersama banyak gadis di sana. Setelah Ned yang mau cebok bingung karena gak ada tisu, dia meminta tolong istrinya untuk mengambil tisu. Yang datang malah Gustav. Gustav menjelaskan kalau toilet mereka keluaran terbaru dari Jepang, jadi belum ada manual book bahasa Inggrisnya. Dan karena kontrol jarak jauhnya juga rusak, jadi mau tidak mau, Really? Dan untungnya, emosi Ned terbayar dengan fasilitas mewah toilet tersebut. Oke, jadi hari itu Ned dan Rizky berjalan. Ned dan saya panik saat mengetahui Gustav langsung menyerang Rizky tanpa ampun. Ternyata itu adalah latihan dari Gustav. Semisal Rizky lagi pergi sendirian dan tiba-tiba diculik. Aduh, baiklah. Setelah bertegang-tegang tadi, akhirnya Rizky mengajak Ned ke ruang pribadinya. Di saat itulah Rizky mengungkapkan maksudnya mengajak Ned sekeluarga menginap di rumahnya. Yaitu, Rizky berniat menikahi Stefani. Ned pun dengan tegas berkata tidak. Dia bilang kalau Stefani harus menyelesaikan kuliahnya dulu. Setelah itu bekerja, setelah itu baru keputusanku akan keluar. Ned juga menambahkan kalaupun Rizky tetap nekat melamarnya, dia yakin 100% putrinya akan menolak. Rizky pun akhirnya bertaruh dengan Ned. Jika dalam beberapa hari dia bisa membuat Ned luluh dan bisa menganggapnya sebagai anak laki-lakinya juga, maka disitulah Ned harus memberinya restu. I see what you mean. Cool. Go get breakfast. Okay. Rasanya belum selesai masalah Ned. Sudah anaknya akan dilamar pria kaya tak berpendidikan, sekarang dia mendapat kabar dari Lou kalau kliennya lagi-lagi membatalkan perjanjian dengan perusahaannya. Karena mereka merasa mengiklankan secara online lebih murah daripada menggunakan cara konvensional. Dan lagi saat dia melihat keuangan perusahaannya yang sekarang ada di angka minus. Sekitar $375.000 atau sekitar 58 miliar. Ned pusing bukan kepala. Ditambah sekarang Rizky sudah mulai mendapatkan restu istrinya dan juga anak laki-lakinya. Malamnya, Rizky membuat pesta untuk menyambut malam Natal. Pesta tersebut dihadiri oleh para artis dan juga orang terkaya nomor 1 di bumi, Mas Elon. Yang langsung geleng-geleng kepala saat tahu kalau anaknya Ned berkencan dengan Rizky. Rizky. Istrinya yang melihat Ned selalu tegang dan kaku berkata kalau Ned harusnya lebih rileks dan jangan terlalu memikirkan Rizky karena niatnya baik. Ya walaupun cara penyampaiannya selalu berantakan. Akhirnya Ned pun menurut dan pergi bersama istrinya untuk mengobrol dengan teman-teman Ned. Tapi saat di sana, Ned sedikit diejek karena dia masih menjalankan bisnis konvensional yang kuno. Mendengar itu, Rizky mencairkan suasana dengan mengejek balik temannya. Dan agar silaturahmi tidak terputus, Rizky pun mencairkan lagi dengan mengajak mereka semua berpesta. Ned memilih keluar dengan putrinya. Karena memang tidak terbiasa dengan pesta seperti itu. Ned pun bertanya baik-baik ke putri kesayangannya itu. Apa yang membuatmu menyukai Rizky? Dengan satu tarikan nafas, putrinya berkata, dia mencintai Rizky karena Rizky mengingatkan dirinya akan ayahnya sendiri, yaitu Ned. Biarpun Rizky urakan seperti anak STM, tapi percaya atau tidak,
dia selalu jujur dengan perasaannya. Dan itu seperti ayahnya sekarang, yang tidak bisa menutupi kalau dirinya khawatir sang anak salah memilih pasangan. Mendengar itu, Ned merasa terharu dan bilang dia akan mencobanya lagi untuk mengenal Rizky dengan lebih baik. Esok paginya, ngopo Thomas, mas aneh-aneh huai kowe iki yo. Ya, hari itu setelah Rizky gagal parkur, dia mengajak Ned untuk membeli pohon Natal. Sesuai janjinya, Ned pun mencoba lebih terbuka kepada Rizky. Saat Rizky bertanya apa yang bisa membuatnya bertahan di bisnisnya sekarang, Ned cerita kalau sebelum berbisnis dia adalah seorang sales yang buruk. Namun hal itu tak menyurutkannya. Dia terus berusaha sampai pada akhirnya dia bisa membuka bisnis percetakannya sekarang. Rizky bertanya lagi, apakah Ned pernah takut bangkrut? Dengan santai Ned bilang, bangkrut bukanlah akhir, tapi bagian darinya. Mendengar itu, Rizky merasa Nedlah seorang pebisnis sejati. Dia pun sedikit curhat soal gamenya yang bersaing sangat sulit di pasaran. Ned memberi saran, apa yang tidak membunuhmu, membuatmu lebih kuat. Rizky pun takjub. Dan dari mendengar itu, Rizky mempunyai sebuah ide. Dari situlah hubungan mereka berdua mulai cair. Namun seperti biasa, karena suasana menjadi terlalu santai, Rizky keceplosan bilang kalau Stefani sudah tidak melanjutkan kuliahnya karena dia sekarang akan mengurus yayasan amal miliknya yang dia biayai sendiri. Ulah pantai. Tentu saja Ned naik pitam saat tahu anaknya tidak lagi melanjutkan kuliahnya. Dan lebih buruknya, istrinya sudah tahu dari lama dan tidak juga memberitahunya. Ned marah karena putrinya menyepelekan pendidikan. Ned tidak menyuruh Stefani menjadi anak terpintar di kampus. Dia hanya mau Stefani menyelesaikan kuliahnya. Karena jika suatu saat nanti apa yang dia rencanakan dengan pacar kayaknya tidak sesuai rencana, minimal Stefani punya kesempatan lebih besar di luar sana. Karena sudah menyelesaikan kuliah. Ini bukan soal gelar, ini bukan soal dia malu. Tapi dia tahu betapa kerasnya kehidupan di luar sana. Dan nanti ketika Ned sudah tidak mampu lagi mencari nafkah untuk keluarganya, minimal Stefani bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, Stefani bukannya luluh. Dia malah marah dan bilang kalau Ned tidak memberinya kesempatan berbicara sama sekali. Dan selalu saja memaksakan dan memaksakan. Saat itulah Ned mempunyai sebuah ide. Dia pun menelpon staf IT kantornya, Dingle, dan bilang dia ingin menghack semua informasi dari Rizky. Namun tak seperti bayangannya, Ned harus menghack datanya dari dalam. Jadi dia perlu akses ke komputer Rizky. Namun sayang komputernya ke password. Ned mencoba semuanya, mulai dari 123456, 123654, Bismillah sampai cheat GTA San Andreas pun dia coba, tapi tidak ada yang berhasil. Sampai tanpa sengaja, dia menemukan password Rizky di bawah keyboardnya. Ya, percaya atau enggak, orang-orang IT banyak yang lupa passwordnya karena terlalu banyak kombinasinya dan terlalu banyak punya akun sebenarnya. Oke, sekarang Ned bisa masuk dan segera menginstal aplikasi hackingnya. Namun keberhasilannya itu harus dibayar dengan Ned yang harus ngumpet karena Rizky dan putrinya masuk ke kamar tempat Ned berada. Awalnya mereka berantem, tapi pasangan kalau habis berantem biasanya ya cukrukuk sedikit lah ya. Ya, yang terjadi sudah terjadi. Sekarang, Ned berhasil mendapat sebuah informasi penting. Segera dia mengumpulkan seluruh keluarganya di ruang tamu. Karena ada sebuah pengumuman besar. Ternyata ayahnya menemukan fakta kalau perusahaan Ned tidak menghasilkan profit sama sekali. Yang ada, mereka tengah rugi $4 juta. Stefani langsung kaget karena dia sudah mengorbankan kuliahnya demi mengurus yayasan amal yang akan dibiayai Rizky. Dan dia selalu bilang perusahaannya baik-baik saja. Ned pun akhirnya mengaku memang perusahaannya sedang dalam kesusahan. Tapi dia bilang tenang saja karena game barunya pasti akan bisa meledak di pasaran.
Saat Ned merasa puas, disitulah Gustav memberitahu kalau ada kesalahpahaman. Mungkin perusahaan Rizky sedang tidak profit. Tapi dia sebagai asisten pribadi merangkap guru bela diri, merangkap sahabat baiknya Rizky, berkata seperti ini. Iya, Rizky memang mengalami sedikit penurunan kekayaan di perusahaannya, tapi tidak dengan aset pribadinya. Jadi jika dikurangi dengan membayar semua kerugian perusahaannya, kekayaan Rizky berkurang ke angka 197 juta dolar. Dan ya itu 3 triliun kayaknya. Setelah kaget mendengar kekayaan Rizky, Ned masih dikagetkan dengan Rizky yang memberitahu kalau dia baru saja membeli perusahaan Ned. Karena dia mendapat info dari Justin kalau perusahaan Ned sedang diambang kebangkrutan karena tidak menghasilkan profit sama sekali dalam beberapa tahun terakhir. Feeling a lot of tension, calm down. Ya, malam Natal yang cukup berantakan. Sekarang Ned tidak hanya membuat malu dirinya, tapi juga membuat dirinya dibenci putrinya. Dan Ned pun harus pulang ke rumahnya. Always you. Something go the more you get. Some things make sense and you don't know why. Welcome home, Tapi betapa kagetnya dia saat dia disambut oleh semua karyawannya. Ternyata mereka merayakan kesuksesan Ned menjalin kerjasama dengan Mayhew, perusahaan milik Rizky. Mereka tahu kalau perusahaan sedang diambang kebangkrutan. Tapi selama itu juga Ned selalu berusaha menggaji mereka dan menjaga mereka agar tetap bisa bekerja. Mereka memberi Ned hadiah, sebuah iPad yang mereka beli dari hasil uang urunan. Ned merasa terharu dan juga bersalah. Dia terharu karena orang-orang di kantornya begitu perhatian padanya dan juga perusahaan. Dan dia merasa bersalah karena sudah membenci Rizky yang ingin membantunya. Sampai tiba-tiba bukannya senang, Stephanie malah marah-marah. Dia marah karena Rizky baunya pulang dan harus bertemu dengan ayahnya yang susah sekali mengalah dan mengerti. Dia juga marah ke Rizky karena sudah selalu saja seenaknya. Rizky seperti menganggap Stephanie seperti barang yang bisa dia bawa kemana-mana. Setelah itu, Stephanie pergi masuk ke dalam. Saat Rizky mau pulang, Ned memanggilnya dan meminta maaf. Dia bilang kalau dia marah karena Rizky sudah seenaknya membeli perusahaannya. Bukannya dia tidak bersyukur, tapi ada harga diri sebagai seorang CEO, kepala keluarga, dan juga seorang ayah. Walaupun niat Rizky baik, tapi tidak semuanya bisa dia lakukan seenaknya. Ada yang namanya kompromi dan komunikasi. Dia marah karena Rizky seenaknya membeli perusahaan yang sudah dia bangun dari darah dan keringatnya selama ini. Perusahaan yang sudah menafkahi keluarganya, perusahaan yang sudah membuat anak-anaknya sekolah, dan perusahaan yang amat dia percaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi Ned sadar kalau dia terlalu keras pada dirinya belakangan ini. Dia menyadari itu saat melihat para karyawannya merasa senang. Dia lupa kalau bukan dia saja yang dia hidupi. Tapi banyak orang sudah terbantu karena perusahaannya selama ini. Rizky pun mengucapkan sama-sama. Rizky pun juga berterima kasih. Karena dia juga belajar banyak dari Ned. Menjadi pemimpin ternyata tidak mudah, walaupun uangmu banyak. Setelah itu, Ned bertanya, kenapa Stephanie masih marah? Bukannya dia harusnya melamarnya kemarin malam? Rizky bilang tidak, karena dia belum mendapat restu dari Ned. Mendengar itu, Ned kagum. Karena Rizky memanglah orang yang jujur. Bahkan berbohong sedikit saja dia tidak mau ke putrinya. Ned pun bilang kalau Rizky tak memerlukan restunya. Karena yang menentukan adalah mereka berdua, khususnya Stephanie. Habis itu Ned bilang dia akan sedikit berbicara dengan putrinya. Ned akhirnya meminta maaf ke putrinya dan bilang kalau dia selama ini khawatir kalau nanti putrinya harus menghadapi dunia sendirian tanpa dirinya. Tapi dia juga lebih khawatir
kalau putrinya salah mendapatkan pasangan. Karena itu adalah ibadah terpanjang dalam hidupmu. Tapi sekarang aku sudah percaya. Kau memang putriku yang bisa diandalkan. Sekarang temui pria kesayanganmu itu. Mereka berdua pun bertemu lagi di luar, sambil Ned dan istrinya melihat anak gadisnya akan segera dilamar. Babe, I'm so sorry. Oh my God, Stephanie Fleming. that's a ring. I was made for loving you. Ya, lamaran yang lumayan kacau, yang berakhir juga dengan penolakan Stephanie. Tapi ini bukan karena Stephanie tidak mencintai Rizky lagi, tapi karena dia ingin melanjutkan kuliahnya, menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Ned pun mendukung apapun yang putrinya lakukan, dan dia juga percaya dengan Rizky. Setelahnya, Ned dan Rizky membangun ulang perusahaan Ned. Mereka menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan pembuat toilet canggih karena terinspirasi dari toilet di rumah Rizky dan juga saran dari anaknya Scotty. Semua senang, semua tenang, terlebih lagi Rizky karena dia sekarang juga mempunyai keluarga. Ya, seperti biasa, saya akan membacakan sepatah dua patah kata dari Lek Bagong. Aduh, ya semoga kali ini bagus ya. Kalau hidup Anda diselimuti masalah, artinya Anda masih manusia. Tapi kalau hidup Anda diselimuti wijen, berarti Anda onde-onde. Ya Allah. Padahal awalnya bagus, awalnya bagus. Kenapa ada onde-onde, matamu onde-onde, tak keplak lu gue sikil. Ya sudahlah. Oke. Menjadi orang tua bukanlah peran yang mudah untuk dijalankan. Tidak ada buku manual yang benar-benar akurat untuk memandu orang tua menjadi sosok panutan yang sempurna bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, setiap harinya kita selalu mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru dalam mengasuh anak kita. Tak jarang juga kehidupan orang tua dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Senang, bangga, sedih, takut, merasa gagal, bangkit lagi, dan terus berputar seperti itu. Karena belajar untuk menjadi orang tua mungkin tidak pernah akan ada habisnya. Bahkan sampai anak-anakmu tumbuh dewasa pun, kamu akan terus mempelajarinya. Karena itulah ada sebuah kutipan yang cukup saya senangi. Tidak ada yang namanya orang tua sempurna. Maka dari itu, jadilah orang tua yang sebenarnya. Karena menjadi orang tua adalah hal yang paling sulit yang akan kamu lakukan. Akan tetapi sebagai gantinya, hal itu akan mengajarkanmu mengenai makna sebenarnya dari cinta tak bersyarat. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Pokoknya saya Gogon dan segenap tim Push Rank Epic Glory. Terima kasih banget buat yang nonton ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa subscribe. Tenang, kita bakal bikin channel ini sebagus mungkin. Ya, semoga Lek Bagong tidak aneh-aneh dan mulut saya juga tidak kemana-mana. Itu dia. Dan tapi kalau ada yang gak senang, tidak masalah. Nah, namanya juga hidup. Kadang ada yang senang, kadang ada yang enggak. Ya lebih banyak yang gak senang ya, semakin dewasa. Udahlah, nanti saya kebanyakan curhat. Pokoknya begitu. Pokoknya sekarang saya dan tim pamit. Dan ingat, kalau kalian bingung, kalau kalian capek, kalau kalian pusing, kalau kalian berat banget kayaknya, ya udahlah, tenang dulu sebentar, ambil waktumu sebentar, ambil koreknya, terus langsung sebatin aja dulu.